Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin wa la ilaha illallah wahdahu la syarika lah asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman nafi'an wa fahman wasi'an wa rizqan halalan wa anta khairur raziqin. Amma ba'd. Segenap lapisan puji dan syukur senantiasa selalu kita syukurkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala mata negeri kepada kita panjang umur, juga mata negeri kepada kita kesehatan, sehingga oleh kita mudah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rahmat dan sejahtera selalu kita berdoa kepada Allah, kiranya Allah berpetunjuk kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, juga kepada alim ulama, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin maupun ulama mutabar yang pernah di dunia ini sebagai lampu penerang di dalam kehidupan kita ini. Kemudian kata-kata kemuliaan yang pertama sekali kepada Abu Imam Masjid selaku guru dan bersama, juga kepada panitia pembangunan masjid, juga kata-kata kemuliaan pada guru-guru Tuhan yang dalam kemasjidannya, juga kata-kata kehormatan yang teristimewa kepada seluruh kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatannya akan kita lakukan batur tentang hati. Yang pertama sekali, hati adalah anggota yang batin yang dalam tubuh kita. Dengan hati maka sempurnalah akal kita. Juga hati adalah semulia-mulia anggota yang dalam tubuh kita. Allah berfirman Al-Quran dalam surah Al-Maidah ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha 'alimun bidzatish sudur. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengetahui tentang segala isi hati. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengetahui tentang baik dan buruknya hati seseorang hamba. Kemudian kepada asal hadis qudsi, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Ta'ala hana dipandang kita, hana dinilai kita dari segi struktur tubuh yang kita miliki. Apakah kita urut udut, urut layut, urut turun, urut sujud, atau berbagai macam struktur tubuh yang kita miliki, bukanlah satu penilaian daripada Allah Subhanahu wa taala. Juga Allah hanya menilai dari segi harta-harta yang kita miliki. Akan tetapi yang Allah pandang, yang Allah nilai adalah hati kita. Apakah hati kita ta'inam Allah ataukah mana? Juga yang Allah nilai adalah segala amalan kita. Apakah amalan yang telah diperintahkan oleh Allah, yang telah diperintahkan oleh Rasulullah, terlaksanakan ataukah mana? Kemudian tersebut dalam kitab Majalis Saniyah, beberapa perkara yang akan menyebabkan hati kita nyobot, tentram, tenang dan
Di antara lain adalah aklul halal, makan makanan yang halal. Karena makanan yang kita nyopaju akan mengalir ke seluruh tubuh kita, maka sangat berpengaruh kepada buat hati kita. Dengan mana bila makanan yang kita nyopaju adalah makanan halal, maka buatlah hati kita. Namun bila makanan yang kita nyopaju adalah makanan harum, maka buatlah hati kita. Allah berpegang Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 128. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai manusia, makanlah kamu daripada makanan yang ada di bumi, yang makanan tersebut merupakan makanan yang halal lagi yang baik. Di mana beliau berpegang satu hadis, talabul halali faridatun ala kulli muslimin. Mencari rezeki yang halal merupakan satu kewajiban terhadap tiap-tiap orang muslim. Selanjutnya perkara yang akan menyebabkan hati kita nyobot, tentram, tenang dan sejahtera adalah qiraatul Quran bil tadabbur, membaca Al-Quran dengan memahami makna. Di saat kita membaca Al-Quran dengan lidah, kita memahami makna dengan hati. Bagi kita yang menanggung tentang mana Al-Quran sama sekali, maka pakailah Al-Quran yang terjemahan. Ketika kita membaca ayat per ayat Al-Quran, langsung kita membaca makna di dalam. Kemudian bagi kita yang menanggung tentang mana Al-Quran secara umum, maka di saat kita membaca Al-Quran dengan lidah, kita memahami makna dengan hati. Bila mana makna yang belum jelas, sama-sama kita membaca kepada kitab tafsir Al-Quran. Bila mana pun belum jelas, sama-sama kita bertanya kepada guru-guru kita yang di sekitar kita tentang makna Al-Quran yang sebenarnya. Namun Al-Quran yang kita baca mestilah dengan tajwid yang betul dan makhraj huruf yang betul. Maka dengan demikian ilmu tajwid pun wajib kita membaca. Ada kala kita mempelajari pada kitab-kitab tajwid atau kita membaca pada guru-guru kita yang lebih di bidang ilmu tajwid. Maka bila mana Al-Quran yang kita baca tak tahu makna, maka mampulah oleh bacanya menguasai berbagai macam isi kandungan Al-Quran, juga sangat mudah kita amalkan di dalam kehidupan kita. Selanjutnya perkara yang akan menyebabkan hati kita nyobot, tentram, tenang dan sejahtera adalah falarul batin, kosong perut. Artinya perut kitanya sering kosong daripada makanan, atau misalnya penuh makanan sekedar saja dengan tiada berlebihan. Kemudian kita berarti kemudian di saat kita penuh makanan sekedar saja dengan tiada berlebihan, maka akan mengakibatkan hal-hal yang buruk bagi kita. Di antara lain akan terciptanya kecerdasan yang sempurna bagi kita, akan kuatnya hafalan-hafalan kita, akan lemahnya nafsu dan syahwat kita. Bila mana nafsu dan syahwat tak lemah, maka menaruh kita kubur berbagai macam larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga di saat kita menuju makanan sekedar hajat dengan tiada berlebihan, maka akan mudah lancar
waktu malam. Ibadah bedanya di saat malam boleh jadi dengan salat, boleh jadi dengan baca istighfar, baca selawat, baca zikir, baca tasbih, atau berbagai macam ibadah yang lain. Juga termasuk ke dalam ibadah, ke dalam berdoa adalah berbimbang dengan ilmu. Sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Qur'an, wa inna isti'ana bil ilmi min afdhalid ta'at. Maka sesungguhnya berbimbang dengan ilmu adalah termasuk sebahagian daripada ketaatan. Artinya termasuk ke dalam taat yang paling afdal adalah berbimbang dengan ilmu. Ilmu yang kita berbimbang adalah ilmu fiqh, ilmu tasawuf, ilmu tauhid, atau berbagai macam ilmu agama yang lain. Bahkan Nabi menyebutkan dalam sebuah hadis, kun aliman atau muta'alliman atau sami'an wala takun rabi'an fa'tahlah. Dalam hal tersebut Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada kita agar senantiasa oleh kita berujuk orang yang alim, orang yang berilmu. Bila hanya orang yang berilmu, bujuklah orang yang tuntut ilmu. Bila hanya orang tuntut ilmu, bujuklah orang yang dengar ilmu. Termasuk dalam golongan tersebut adalah orang yang bantu dan cinta kepada orang yang ada ilmu, atau orang yang berilmu, atau orang yang dengar ilmu. Maka bila mana bertanya hanaru dalam level golongan tersebut, maka Nabi berpegang ditanya akan mendapatkan kebinasaan, kerugian di dunia dan di akhirat. Kemudian selanjutnya perkara yang akan menyebabkan hati kita nyobor, tentram, tenang dan sejahtera adalah tadarru'un fis sahari, merendahkan diri ketika sahur. Artinya di saat tiba fajar oleh kita tabudah, lalu tabudah langsung kita baca doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah, Allah yang telah menghidupkan kita setelah mematikan kita, dan kepadanya lah kita kembali. Kemudian kita baca doa, kemudian kita ingat kepada padung-padung perkara. Yang pertama kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita ingat kepada dosa-dosa yang pernah kita kubur di masa yang telah berlalu. Kemudian kita ingat kepada kematian. Kemudian kita ingat kepada kuburan. Kemudian kita ingat kepada keadaan kita sehingga di negeri akhirat, mulai daripada alam kubur sampai sehingga di negeri, sampai kita jejak di akhir titik surat. Kemudian bagi kita yang mana halangan, mana kesibukan dan mana sakit, langsung kita langkah kepada salat berjamaah subuh, karena termasuk ke dalam jamaah yang paling afdal, juga yang paling kebaikan yang tersembunyi adalah pada salat subuh secara berjamaah dan lebih-lebihnya di masjid. Kemudian apakah harus mantap mengingat wate yang singkat. Selanjutnya perkara yang akan menyebabkan hati kita nyobor, tentram, tenang dan sejahtera adalah mujalasatu sholihin, berhubungan dengan guru-guru saleh atau guru alim. Hubungan kita dengan guru saleh atau guru alim boleh jadi dengan tajam langsung kepada orang tersebut. Ada kala kita hadiri tempat-tempat pengajian, atau ada kala kita kunjung kepada rumah orang tersebut, atau ada kala kita tanya hukum di saat kita mana betul tentang satu perkara. Karena lepas kelebihan daripada orang saleh atau orang alim, orang yang berilmu.
dalam kitab Tanjul Qaul, man akrama aliman faqad akramani, wa man akramani faqad akramallah, wa man akramallah sama wahul jannah. Siapa yang dimuliakan orang alim, orang yang berilmu, maka sungguh jika dimuliakan orang Nabi. Dan sebagian yang kaji kemuliaan, maka sungguh kaji kemuliaan Allah. Dan sebagian yang kaji kemuliaan Allah, maka tempat turun tersebut adalah surga. Kemudian yang terakhir, berkata Imam Tirmidzi dalam kitab Majalis Syariah, hati kita akan hidup bila tak beriman kepada Allah. Hati kita akan mati bila kita mengingkari segala perintah Allah. Hati kita akan sehat bila tak pukul taat kepada Allah. Hati kita akan sakit bila kita selalu dalam kemaksiatan kepada Allah. Hati kita akan jaga bila tak berzikir kepada Allah. Hati kita akan tunduk bila kita lalai dengan sesuatu yang hanya berfaedah untuk agama, juga hanya berfaedah untuk negara. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hanya sekian yang dapat Tuhan sampaikan. Mudah-mudahan komentar yang kita sampaikan sama-sama kita amalkan sekedar kemampuan dan kesanggupan kita ini. Mudah-mudahan dengan kita amalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan hati kita hati yang jod, hati yang tentram, hati yang tenang dan sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar, fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala
salam, salimna wal muslimin min nabi